untuk berfilsafat, bahkan dalam potongan ayatnya yang memiliki arti sesungguhnya kami yang berarti sesungguhnya kami terangkan ayat-ayat ini sejelas-jelasnya bagi orang yang mau mengerti. Selain Al-Quran, salah satu filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai suatu kajian secara membahas mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan dan didasarkan pada khususnya para filsafah Muslim sebagai sumber sekunder. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Feby. Terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Yang akan menjelaskan. Kedengeran? Kedengeran. Iya. Iya, kedengeran. Iya. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang tujuan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan secara umum menjadi tolak ukur pada keberhasilan belajar mengajar dan diharapkan dapat mengembangkan potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dari setiap jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan taraf kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, perbedaan tujuan pendidikan berbeda dengan tujuan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan pendidikan juga dapat mengalami perubahan sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan manusia dan memerlukan proses yang panjang. Maka dari itu, keberhasilan pendidikan ini tidak dapat dicapai begitu saja, namun diperlukan persyaratan dan proses secara selektif untuk memperoleh keberhasilan di dalam pendidikan tersebut. Kemudian ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam berkaitan dengan fungsi manusia di dunia sebagai khalifah, yaitu mendataris Allah di muka bumi sebagaimana firman Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," yang artinya sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Menurut pendidikan dari Tripoli University memberikan rumusan dijadikan dasar dalam konseptualisasi tujuan tersebut adalah menyeluruh, keseimbangan, tidak ada pertentangan, realistis, dan dapat dilaksanakan. Perubahan pada arah yang dapat dikehendaki menjadi perbedaan-perbedaan perseorangan dan dinamis, serta menerima perubahan dan prinsip-prinsip tersebut. Maka dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan yang lebih fungsional sesuai dengan kondisi sosial dan non-sosial yang melingkupi proses pendidikan. Nah, dari berbagai tujuan pendidikan Islam itu menggambarkan betapa luasnya ruang lingkup dan sasaran yang harus dicapai pendidikan Islam. Namun demikian, ini bahwa hakikatnya tujuan tumbuhnya Islam sama dengan tujuan kehidupan umat manusia, yang pada intinya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian, selanjutnya adalah landasan pendidikan yang akan disampaikan oleh Sausan.
Selanjutnya adalah poin dari landasan pendidikan yang secara landasan pendidikan adalah suatu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dan landasan pendidikan memiliki 4 macam fungsi, yaitu yang pertama sebagai pijakan utama agar keadilan pendidikan sesuai dengan landasan hukum pendidikan. Yang kedua, memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Poin keempat, menjadi perlindungan fungsi pendidikan agar tidak disalahgunakan. Ikatan yang sangat erat karena filsafat mencoba merumuskan tentang citra umat manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu sendiri. Filsafat pendidikan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat akan memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan, karena prinsip dan kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya telah diterapkan dalam bidang pendidikan, dan peran filsafat dalam bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian, yaitu keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini, masyarakat dan budayanya, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan, dan perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Menurut Bernadette pada tahun 1999. Pada tahun 1999, dari hasil kajian filsafat tersebut, konsep utamanya tentang konsep manusia dan dunianya. Dan dunianya sangat memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan. Baik kebudayaan dan berwujud ideal, atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Selanjutnya, poin terakhir akan dijelaskan oleh Nisa Febriani. Silakan, Nisa. Iya. Selanjutnya adalah landasan dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Landasan dan tujuan pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam itu harus karena itu adalah prinsip dari agama Islam yang harus digunakan. Dan setelah itu pun dapat dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Tujuan pendidikan itu untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia atau peserta didik secara menyeluruh dan seimbang. Yang rasional, perasaan, dan secara keseluruhan, pendidikan dalam pendidikan filsafat Islam itu terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Terima kasih.